Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak, kurang semangat ini. Nggih. Kula baleni malih, mugi-mugi sing jawab salame paling buanter, utang-utangan diparingi lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kades, masyarakat desa Bukit Payung ya, akeh utange karena jawab salam banter. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Al-ayah. Ingkang kula hormati para alim ulama, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus murabbi ruhina Kandarudi Al-Mustafa, mata'anallahu bituli hayatih. Mugi-mugi beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, supaya bisa membimbing kita selalu mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula hormati Pak Kades, Pak RT, Pak RW, anggota Banser, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bermuajahah, bisa berduduk dalam satu majelis, tidak lain atas nikmatnya Gusti Allah, atas pitulungnya Gusti Allah. Sebagaimana Allah dawuh, ma asobaka min hasanatin fa minallah. Kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata dari Allah. Kita bisa sholat, kita bisa berangkat sholawatan, tidak lain tidak bukan atas pitulungnya Gusti Allah. Karena hati kita telah diketuk oleh Allah untuk hadir. Namun kita jangan artikan kebaikan karena Allah, dari Allah, kita mengambil kesimpulan bahwasanya kejelekan pun karena Allah. Tidak. Allah mendawuh, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsik. Kejelekan yang kita lakukan itu semata-mata dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Karena Allah telah membakar kita dengan namanya apa, Pak? Bu? Gusti Allah membakali manusia dengan apa? Dengan akal. Dengan akal kita bisa mengetahui, Pak, Bu, mana ladang kita, mana ladang tetangga. Ya. Dengan akal kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Sehingga derajat manusia di sisi Allah bisa lebih mulia daripada malaikat, juga bisa lebih hina daripada hewan. Ya. Manusia yang seperti apa yang derajatnya lebih mulia daripada malaikat? Manusia-manusia yang selalu mengedepankan akalnya daripada nafsunya. Malaikat wajar, Pak, Bu. Mulai dari ciptakan sampai hatta ila yaumil qiyamah, malaikat wajar mereka tidak pernah melakukan kemaksiatan sedikit pun. Karena tidak dua akal. Ayo orang gue nafsu, enggak akal. Enggak dua nafsu.
Lantas manusia juga bisa lebih hina derajatnya di sisi Allah daripada hewan. Yakni manusia yang selalu mengedepankan hawa nafsunya daripada akalnya. Mugi-mugi kita semua diberikan istiqomah di dalam menjalankan ketaatan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita junjungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang selalu membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong maca sholawat niku Bu, Pak, orangnya rugi ya. Mboten enten rugi ya. Halo. Alhamdulillah masih ada kehidupan. Wong maca sholawat niku mboten enten rugi ya. Dijelaskan tentang kitab Mukasyafatul Qulub bahwasanya Allah menciptakan satu malaikat yang mana kepalanya di bawah arsy, buminya di kakinya, kedua kakinya di bumi lapisan 7. Dan ia mempunyai sayap. Sayap yang satu dia ujung tanah wetan, yang satu di ujung tanah kulon, ujung ke ujung. Dan ia dipenuhi dengan bulu. Bulunya Allah ciptakan bi'adadi khalqillah, sebanyak makhluknya Gusti Allah. Halo. Alhamdulillah. Ketika ada umat baginda Nabi Muhammad SAW membacakan sholawat, lantas malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk mandi, Bu. Untuk apa? Untuk mandi. Mandi di mana? Fi baharin nur, di lautan cahaya. Di lautan cahaya. Ketika malaikat mandi, kemudian malaikat mengibas-ngibaskan kedua sayapnya hingga pada berjatuhan tetesan-tetesan cahaya, tetes-tetesan nur. Dari satu tetesannya Allah jadikan satu malaikat yang bentuknya sama. Dari tetesannya Allah jadikan satu malaikat yang mana semuanya malaikat memintakan ampunan kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sedang membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli ala Nabi Muhammad. Kita baca sholawat satu kali saja, kita dimintakan ampunan sama malaikat, mintakan ampunan malaikat kepada Allah untuk kita sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tapi kita jangan, berhubung kita dimintakan ampunan kepada malaikat, kita melakukan kemaksiatan seenaknya sendiri, jangan sampai gitu. Jadi paling enak menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak tadi umatnya baginda Nabi, Bu? Ya. Enaknya apa? Enaknya apa? Pak, enak tadi umatnya Nabi Muhammad, Pak? Enak baiklah. Ya. Enak baik. Tapi alhamdulillah masyarakat Kampar, khususnya desa Payun, desa apa? Bukit Payung, ya. Khususnya masyarakat desa Bukit Payung, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita dijadikan oleh Allah, malaikat-malaikat yang dijadikan oleh Allah untuk memintakan ampunan kepada Allah untuk kita semua yang membaca sholawat. Baik itu umat Nabi Muhammad yang laki-laki, yang perempuan, yang hidungnya mancung atau hidungnya pesek, semuanya dimintakan ampunan oleh malaikat. Saking enaknya menjadi umatnya Nabi Muhammad, sampai-sampai Nabiullah Musa alaihissalam ini ingin menjadi bagian daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini melihat di Lauhul Mahfuz bahwasanya ada suatu umat
yang pagi, siang, sore, malam dia mengerjakan dosa. Namun kafaratu khotoyahum bisolawatil khomsi. Namun cara penebusan dosanya dengan cara kita melakukan sholat lima waktu. Dari zuhur, dari subuh. Kita subuh mandi. Jadi orang sholat itu kayak mandi Pak Bu. Ya, kita kewajiban kita sholat satu hari 5 kali. Jadi mandi kita lima kali. Subuh kita mandi. Dari waktu subuh sampai zuhur. Kita tanpa kita sadari kita melakukan perbuatan yang sifatnya bisa mengotori hati kita. Kita datang masuk sholat zuhur, kita sholat mandi lagi, bersih lagi. Dari waktu zuhur sampai waktu asar kita terkena dosa lagi, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Namun masuk waktu sholat asar kita mandi lagi, kita bersih lagi. Begitupun seterusnya. Di antara fadilahnya sholat yaitu as-sholatu toharatu lil qulub min adnasi dzunub. Sholat niku saged nyucikno saking piro-piro regete dosa. Sholat itu bisa membersihkan hati kita dari dosa. Syukur-syukur qobliyah dikerjakan, ba'diyahnya dikerjakan, tahajudnya dikerjakan, sholat tasbihnya dikerjakan, sholat apalagi hajatnya dikerjakan, ditutup sholat witir. Fa insyaallah kalau kita bisa menjalankan secara istiqomah, hati kita terselamatkan. Namun apa kata Nabi Musa alaihissalam melihat ada umat yang pagi, siang, sore, malam mengerjakan dosa, dengan cara penebusannya dengan cara menjalankan sholat 5 waktu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Faj'alhum ummati ya Allah jadikanlah itu sebagai umatku. Apa kata Allah? Hum ummatu Muhammad. Itu adalah umat Muhammad Musa, bukan umatmu. Nabi Musa ngenes lagi. Kemudian Nabi Musa di Lauhul Mahfuz melihat lagi ada suatu umat, idza hamma ahaduhum bi hasanatin falam yaf'alha kutibat lahu hasanatun wahidatun. Ada suatu umat yang baru mempunyai keinginannya untuk mengerjakan kebaikan, namun ia belum sempat mengerjakannya, maka sudah tertulis satu hasanah, satu kebaikan. Penak Bu? Pak? Contoh, ibu, bapak semisal mau tidur punya niat ingin sholat tahajud, namun saking enaknya ngimpi, bapak pulang bawa duit banyak, sampai tidak bangun, pasang aja alarm 3 kali, bangun subuh, maka sudah tertulis satu hasanah, satu kebaikan. Kalau dia mengerjakannya bagaimana? Maka akan tertulis 10 sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih, tergantung dari kadar niat yang kita miliki. Kalau kita niatnya tulus murni lillahi ta'ala, fa insyaallah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Amin Allahumma amin. Kemudian apabila dia mempunyai niat jelek, namun ia belum sempat mengerjakannya, maka baginya tidak ditulis apa-apa. Aturan kan ditulis 1 ya, biar sama, namun tidak ditulis. Ini bentuk kasih sayang Allah terhadap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam melihat ada umat seperti itu, lantas berkata kepada Allah, ya Allah, jadikanlah itu sebagai umatku. Namun apa dikatakan oleh Allah? Hum ummatu Muhammad
Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngenes lagi Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa di Lauhul Mahfuz melihat bahwasanya ada umat yang hum al-akhiruna hum as-sabiquna yaumal qiyamah. Ada suatu umat yang datangnya terakhir tapi masuk surganya nanti duluan. Enak mboten, Bu? Jenengan ngantri beli bakso, datangnya terlambat, dilayani duluan. Enak mboten? Enak. Tentu saja kalau kita masuk surga duluan, juga masuk neraka juga duluan. Ya. Jangan enaknya saja. Ya. Kalau kita masuk surga duluan, berarti kita juga masuk neraka juga duluan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Ya Allah, jadikanlah itu sebagai umatku. Namun Allah berkata, hum ummatu Muhammad. Itu adalah umat Nabi Muhammad Musa, bukan umatmu. Lantas Nabi Musa berkata, ya sudah Allah, jadikan saya bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak bisa. Kamu sudah punya umat sendiri. Begitu enaknya menjadi umat Nabi Muhammad. Enaknya menjadi umat Nabi Muhammad, Bu, Pak. Kerjanya sedikit, upahnya banyak. Kita menjalankan puasa 1 hari pada hari Asyura, ya. Maka kita pahalanya seakan-akan kita puasa 1 tahun. Ya. Ada fadilah lagi kita sedekah pada hari Asyura. Ya. Sama saja kita sedekah selama satu tahun. Dan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Sampai Nabi Musa alaihissalam pingin bagian daripada Nabi Muhammad. Lah kita sebagai umat Nabi Muhammad seharusnya kita harus bangga. Ya. Harus bangga. Ya. Sehingga Allah memuliakan umat Nabi Muhammad dengan beberapa kemuliaan yang mana Allah tidak berikan terhadap umat-umat sebelumnya. Innallaha ja'ala ummata Muhammadin du'afa. Allah jadikan, halo Pak, Bu, alhamdulillah. Allah jadikan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang du'afa, umat yang lemah. Kita tengok, ya. Nabi Sulaiman alaihissalam wakilah mengatakan istrinya ratusan. Beliau menggilir 1 hari 1 malam 1 istri. Ya. Begitu seterusnya. Lah umatnya Nabi Muhammad umur 50 tahun, ya. Umur 50 tahun demek bojone mung sawulan sepisan. Nggih, Bu? Nggih. Apa meneh umur sing swidak? Lah umur sing swidak malah lali karo bojone. Ya. Malah lali karo bojone, malah sing dingit bojone tonggo. Wah iki repot. Malah sing dingit bojone di tonggo. Umat-umat sebelumnya mereka berjihad mengangkat pedang selama 70 tahun, 50 tahun tanpa henti, tanpa meletakkan pedang. Lah umatnya Nabi Muhammad ngerongno pengajian guroli setengah jam sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Halo? Masih ada kehidupan di sana? Alhamdulillah. Apa tujuannya Allah menciptakan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang du'afa? Hatta la yatakabbaru, supaya umat Nabi Muhammad gak duwe sifat sombong. Kita tahu Pak, Bu, kemaksiatan yang bersumber dari sombong, dari sifat kibr, dari sifat sombong, itu la yurja ghufranuha, sangat jauh untuk dimaafkan. Ini yang membedakan antara kesalahannya iblis dengan kesalahannya Nabi Adam alaihissalam.
Iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam karena dia merasa lebih baik daripadanya. Ya. Nabi Adam alaihissalam melanggar aturan Allah dari syahwat, dari rasa ingin karena memakan buah khuldi. Ya. Kemudian innallaha ja'ala ummata Muhammadin sigharan fi anfusihim. Gusti Allah ndadekaken umat Nabi Muhammad umat sing cilik-cilik, Bu. Ya. Pendek-pendek. Halo? Gusti Allah ndadekaken umat Nabi Muhammad umat yang pendek-pendek. Kecil-kecil bentuknya. Ya. Kita tengok Nabi Adam alaihissalam wakila tingginya 150 dhiro. Yang satu dhironya itu setengah meter. Berarti kalau 150 kurang lebih 75 meter tingginya. Lah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad 150 cm Nabi. Sentimeter bukan dhiro. Ya. Apa tujuannya Allah menciptakan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang kecil-kecil? Hatta yakuna ta'amuhum wa syarabuhum wa thiyabuhum aqall. Supaya enggak ngentek-ngentekno panganan. Lho iki sing cilik-cilik ayo ngentekno panganan. Ya. Ya. Supaya enggak ngentek-ngentekno banyu. Ya. Kira-kira kalau umat Nabi Muhammad paling tinggi 2 meter atau 1,5 meter, maka dipakaikan untuk pakai baju cukup kain 2 meter pun sudah bisa kita bikin baju. Lah umat Nabi Muhammad sampai seperti itu. Mugi-mugi kita semua dijadikan oleh Allah umat yang selalu membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya minta maaf saking kula. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Lanjut napa sampun? Sampun ngantuk napa dereng? Ngantuk? Oh nggih mpun, nek ngantuk nggih mpun. Salam Nabi Muhammad. Ayo coba diangkat tangannya. Nah, ben ngilang coba. Nah, kelek bar ngaji pasti demite kumpul kabeh kudu ngadeg iki. Sekali. Wis gak apa-apa. 2 kali. Wih, pinter. Pak Kades, ini namanya ngilangke demit. Ayo nih, tambah nih. Ayo. Oh, Markona. Kini, malah gak usah ngomai bareng. Aduh. Ya, sosis mundi kan gue sosis. Jagung. Salam Nabi Muhammad. Salam Nabi Muhammad. Salam ala Nabi Muhammad. Ya lagi. Awalnya aku penas. Oh, ulangi. Wong mulai nepuk dhisik nafsuan iki lho. Ulangi. Ya, ulangi lagi, diangkat. Pokoknya sing mbah-mbah ngangkat tangan tak dongakne mbah panjang umur. Mbah-mbah sing gak ngangkat tangan di semumek ndase kuwi lho. Kaya tok. Awalnya aku urung sing tek moni kon maju kene. Tapi bareng-bareng. Awalnya aku ayo kowe, tantem itu. Kamu siapa namanya? Hah? Kamu orang mana? Orang Bukit Payung. Ini siapa namanya? Pak Kades.
malah ngupil. Awalnya aku penasaran, lama-lama ketagihan ditemani sholawatan. Sebut Nabi yang menawan mata jernih, hidung mancung, rambut hitam, badan harum, tinggi tegap badan bintang, tangan halus wajah bulan. bilang ku hati mau Kita oh cinta, jatuh cinta padamu. Akui umatmu hingga akhir waktu, ingin bersamamu, ingin bertemu. Hatiku merindu padamu, damiku, ku ikuti sunnahmu. jatuh cinta padamu. Bilang ku hati mau kita oh cinta, jatuh cinta padamu. Akui umatmu hingga akhir waktu, ingin bersamamu, di mimpi bertemu. Hatiku merindu padamu, nabiku, ku ikuti sunnahmu, Jatuh cinta padamu. Uhibbuka wa syauqaka ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa ya Rasul. Wasyai hubbukum umiyun nadikum daim ma'akum. Hanya biroyakum. Assalatu wassalam alaikum ya mukarram An-Nabi Badrun Good. Tamam. Bahu Nabi lebar, senyum oh menawan. Ayo gerak kuat. Masyarakat dahi lebar Sangat tampan, kaki lembut bagai kapal, sangat tegar, kulit putih lembut sutra manis. tebal bibir merah. Bilangku Hati Allahumma sholli ala Muhammad. padamu, akui umatmu hingga akhir waktu, ingin bersamamu, ingin bertemu. Hatiku merindu padamu, nabiku, ku ikuti sunnahmu, jatuh cinta padamu. Bilang ku hati mau kita oh cinta, jatuh cinta padamu. Akui umatmu hingga akhir waktu, ingin bersamamu, di mimpi bertemu. Hatiku merindu padamu, nabiku, ku ikuti sunnahmu, jatuh cinta padamu. Uhibbuka wa syauqaka ya Mustafa ya Mustafa ya Mustafa ya Rasul. Wasyai hubbukum umiyun nadikum daim ma'akum. Hayya biroyakum. Assalatu wassalam alaikum ya mukarram An-Nabi Badrun Teraian demi teraian air mata, ku ingat dosa saat hidup di dunia. Satu yang ku punya hanya amal ibadah, hanya padamu ku meminta. Ya Allah, ya Rasulullah, salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi, ya Rabbi Salli alaihi wasallam.
Sekarang bareng-bareng sholawat badar. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin bila tawasalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Ini sampun dereng Pak Kades. Sampun nggih. Oh manut nggih. Salam Nabi Muhammad. Nah, ini sholawat mati lampu ora? Hah? Bawa lampu? Wih, cah cilik duwe HP kowe dari. Oh nyilah HP wong tuane wae. Ya coba yang punya HP dihidupkan flashnya. Yo. Coba diangkat. Ayo. Ini kesenangannya jamaah senang sholawat. Ayo. Besok kalau nggak punya, sendal gundul begitu. Dia diangkat. Yo diangkat. Ojo nglomboi, ojo mblituk. HP-ne jumpet nih. Wonge pateni. Oke, diangkat kurang dhuwur. Oke, salawat Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Allah ilahi sa'imil ummah bidal afad wa min habib wa min Allah ilahi sa'imil ummah. Ayo semuanya harus salawatan, jangan diam baik. Allah salatullah ya Allah, berkailah majelis kami ya Allah, berkailah desa kami ya Allah, makmurkanlah desa kami ya Allah. Habibillah tawassalna wa kulli mujahidin lillah. Salawat 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 wa Gusti
Allahumma sholawat 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 NKRI sampai mati taubat sebelum mati NKRI NKRI harga mati taubat mati sholawat 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 NKRI NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati NKRI NKRI harga mati sholawat sampai mati taubat sebelum mati. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan sholli ala sayyidina Muhammad salatan turakibu wa tunasitu wa tuhammisu bi adilika wa ila bidinil Islam wa tuhammisu bi adilika wa ila bidinil Islam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunasitu wa tuhammisu bi hadiyatiha wa ila bidinil Islam wa tuhammisu bi hadiyatiha wa ila bidinil Islam. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah, insyaallah satu sholawat lagi kita ma'alul qiyam, kita doa bareng-bareng. Sallallahu Nabi Muhammad. Jangan pulang sebelum makhalul. Puncaknya banyak orang yang sudah meninggal, banyak di alam kubur, kabeh ki pingin hidup di dunia lagi. Karena apa? Pingin melakukan amal ibadah. Banyak orang pingin sholawatan, banyak orang pingin melakukan sholat, banyak orang pingin melakukan zikir, banyak orang pingin melakukan zakat, sedekah dan lain sebagainya. Cuma orang tersebut sudah meninggal. Maka di kitab Tanbihul Ghafilin, nasihat yang paling mengerikan sadar kita ketika sudah meninggal. Ojo sampai bu pak, wis wayahe dhewe arep mati sadar. Ya Allah aku butuh sangu, ojo sampai.
Ojo sampai dewe wis tuwek, angko ae lek wis tuwek ae aku baru sadar. Ojo. Gak tahu kapan Allah akan mengambil nyawa kita. Selagi masih ada kesehatan, budal. Selagi masih ada umur waktu, berangkat. Niat, ya Allah aku ngaji golek sangu nganggo mah. Mumpung awake masih sehat, masih diwai umur panjang. Wong ora mangkat karepe, lakum dinukum waliya. Wes, ora gelem budal monggo aku panggah bud. Ora gelem ngaji aku panggah ngaji. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ayo sholawatan satu lagi. Alamate anak soleh iku papat badane mukmin andut ing syariat. Nanti tak bagi permen. Yang dapat permen tak doakan semoga permennya jadi barokah. Malah gedangnya diparakne rene kabeh iki piye?